Kenalkan, nama saya Fitri Wijayanti, ini 227. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Sebelum saya menginjak dan memaparkan hakikat belajar dan pembelajaran, saya akan menanyakan apa sih yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah proses pembelajaran antara individu dengan lingkungan, ya kan? Yang biasanya itu lebih cenderung dalam sistem pendidikan, di mana guru dan siswa melakukan yang namanya belajar. Pembelajaran sendiri yaitu proses yang bisa dibilang suatu proses di mana di dalam pembelajaran tersebut terjadi interaksi antara individu dengan guru, sehingga ada kayak interaksi gitu, sehingga dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Udah ya, saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat belajar. Apa sih hakikat belajar itu? Pasti kan kita tidak asing lagi dengan yang namanya belajar, ya kan? Pasti ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar. Belajar adalah pembelajaran. Belajar adalah aktivitas mental, pikiran yang terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan, sehingga menghasilkan perubahan-perubahan seperti hanya pemahaman, keterampilan, kemahiran, dan kebiasaan yang terjadi pada siswa yang bersifat relatif, sehingga perubahan tersebut berupa kognitif, psikomotor, dan afektif yang disebabkan oleh pengalaman. Baik, saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran. Pembelajaran yang sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses pembelajaran antara individu peserta didik dengan guru, sehingga terjadi interaksi, maka tersebut dapat disebut dengan pembelajaran. Tapi di sini beda antara yang dimaksud dan pendapat tersebut dengan hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar suatu pada sumber belajar tertentu. Pembelajaran yang sebelumnya saya telah menjelaskan apa sih hakikat pembelajaran. Saya akan menjelaskan sedikit ya. Hakikat pembelajaran yaitu proses interaksi pada peserta didik dan pendidikan dan sumber pembelajaran pada suatu lingkungan pembelajaran, ya kan? Tapi di sini ada pendapat lain bahwa pembelajaran adalah bantuan yang diberikan oleh pendidikan agar terjadi proses pembelajaran antara guru dengan peserta didik, sehingga kayak ada interaksi gitu, sehingga dalam ruang atau dalam kelas itu ada kayak guru dan siswa itu saling berinteraksi, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar. Saya Syifa Al-Mufahidah akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Nah, setiap individu memiliki perbedaan kemampuan untuk menerima pembelajaran antara satu dengan yang lainnya. Nah, berdasarkan tingkat kemampuannya, siswa dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu siswa yang benar-benar ingin belajar, siswa yang hanya pura-pura belajar, dan siswa yang belajar setengah hati. Siswa yang hanya pura-pura belajar, dan siswa yang belajar setengah hati. Bahkan ada pula siswa yang tidak mau belajar. Alasan siswa untuk belajar bermacam-macam, mulai dari siswa yang belajar karena takut dimarahi oleh orang tua, kemudian ada siswa yang sulit memusatkan perhatian saat guru mengajarkan topik tertentu, dan ada pula siswa yang belajar karena bercita-cita ingin menjadi suatu ahli. Bermacam-macam keadaan siswa tersebut menggambarkan bahwa pengalaman tentang faktor-faktor tersebut mempengaruhi proses belajar siswa, merupakan hal yang sangat penting untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Maka pendidik harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Maka pendidik harus mengetahui terlebih dahulu
Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua faktor eksternal, yang ketiga faktor pendekatan belajar. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri siswa, yaitu meliputi kondisi jasmani, kemudian kondisi rohani siswa, dan yang lainnya. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar siswa, yaitu meliputi kondisi lingkungan di sekitar siswa. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar. Pendekatan belajar yaitu meliputi strategi dan metode belajar. Faktor menurut Nalim Purwanto. Yang pertama, faktor individual. Faktor individual yang ada pada diri individu itu sendiri meliputi faktor kematangan pertumbuhan, kemudian kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Yang kedua, faktor sosial atau faktor dari luar individu, yaitu meliputi faktor keluarga, guru, dan cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian lingkungan dan motivasi siswa. Selanjutnya, menurut Sumanto, yang pertama ada faktor-faktor stimuli belajar atau faktor pendorong. Itu meliputi waktu belajar siswa, kemudian kesulitan materi atau suasana lingkungan belajar. Kemudian apabila faktor ini terpenuhi, siswa akan lebih bersemangat untuk belajar. Kemudian selanjutnya ada faktor metode belajar, yaitu penentuan metode pembelajaran yang digunakan dipengaruhi oleh tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kemudian kapasitas siswa menerima pembelajaran. Selanjutnya alat yang digunakan untuk pembelajaran. Selanjutnya kapasitas guru dalam memberikan pembelajaran. Yang ketiga ada faktor individual siswa. Setiap siswa memiliki karakter tersendiri yang berbeda dari siswa lainnya. Nah, kesiapan siswa dipengaruhi oleh aspek kematangan pemikiran, pengalaman masa lalu, dan kapasitas mental. Yang terakhir ada kondisi kesehatan jasmani dan rohani. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiar Saputro, NIM 236. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep belajar dan pembelajaran, materi 2, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Menurut para ahli ada 2, yaitu menurut Mustaqim dan Abdul Wahid, dan kedua menurut Thoirin. Yang pertama, menurut Mustaqim dan Abdul Wahid, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran dibagi menjadi 7 faktor. Yang pertama, kemampuan pembawaan siswa. Kedua, kondisi fisik siswa. Ketiga, kondisi psikis siswa. Keempat, kemauan siswa untuk belajar. Kelima, sikap terhadap guru, mata pelajaran, dan pengertian mengenai kemajuan diri sendiri. Keenam, melalui bimbingan. Dan ketujuh, faktor ulangan atau evaluasi. Dan yang kedua, menurut Thoirin, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran ada 2 aspek. Yang pertama, aspek fisiologis, yaitu aspek fisiologis meliputi keadaan atau kondisi umum jasmani seseorang. Yang kedua, yaitu aspek psikologis. Aspek psikologis meliputi tingkat kecerdasan atau inteligensi, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, motivasi, perhatian, kematangan, dan kesiapan siswa untuk menerima pembelajaran. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Miatri Parindrasuri, NIM 234.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran berbasis komputer. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin, komputer yang berarti menghitung. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa komputer adalah seperangkat elektronik yang dapat menerima masukan atau input dan selanjutnya melakukan pengolahan untuk menghasilkan keluaran atau output berupa informasi secara cepat melalui suatu program atau aplikasi tertentu. Pesatnya perkembangan komputer dan banyaknya eksperimen mengenai komputer yang dilakukan menghasilkan suatu media yang mampu memfasilitasi kegiatan belajar mengajar, terutama di sekolah. Pemanfaatan teknologi komputer telah banyak memberikan kontribusi terhadap proses pembelajaran, yaitu dengan mempermudah dan memperjelas materi yang begitu beragam dan memberikan contoh yang konkret. Dalam arti lain, komputer dapat didayagunakan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran berbasis komputer. Seperti diketahui bahwa komputer merupakan media interaktif yang memiliki nilai lebih dalam memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Dalam penerapannya, penggunaan komputer sebagai media pembelajaran memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama yaitu literasi komputer. Literasi komputer adalah pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan komputer dan teknologi efisien. Yang kedua yaitu programming. Programming adalah sebuah proses untuk membuat sebuah program di komputer, entah itu berupa software, website, aplikasi, Android, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu alat bantu proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis komputer. Dalam penerapannya di kelas dapat dilakukan melalui 4 model pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu latihan. Program latihan menggunakan komputer dapat dilakukan pada setiap siswa yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Melalui latihan dengan menggunakan komputer, penguatan modalitas belajar siswa akan didapatkan dan dipertahankan dalam waktu yang lama karena melalui pengalaman langsung. Yang kedua yaitu tutorial. Program tutorial yaitu memperkenalkan materi pelajaran baru kepada siswa, kemudian ditindaklanjuti dengan latihan. Pada umumnya, program tutorial memberikan tes pendahuluan dan tes akhir tentang materi yang disajikan oleh guru. Program tutorial juga digunakan untuk memperkaya pelajaran atau membantu siswa yang tidak hadir dalam pelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu simulasi. Simulasi adalah suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekitarnya. Dengan media komputer, kondisi kehidupan nyata dapat disajikan kepada siswa, sehingga siswa mampu membuat keputusan terkait solusi dari permasalahan yang disajikan kepada mereka. Sebagai contoh, masalah kesehatan, politik, ekonomi, dan agama. Yang keempat yaitu instruksi manajemen komputer. Media komputer menyediakan referensi silang dengan media yang lain untuk memperluas pelatihan dan digunakan sebagai alat bantu pengajaran untuk melakukan peningkatan fungsi administrasi serta rekapitulasi data beserta siswa, database buku, kegiatan administrasi sekolah seperti mencatat pembayaran, penerimaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer memiliki orientasi masa depan sebagai penyeimbang dari perkembangan teknologi yang semakin tidak terbendung. Adapun tujuan pembelajaran berbasis komputer yaitu yang pertama, tujuan kognitif. Mengajarkan konsep dan proses serta perhitungan yang rumit dapat dilakukan melalui media komputer. Dengan media komputer, hal tersebut dapat dijelaskan melalui penggabungan visual animasi dan audio sehingga siswa cocok untuk kegiatan pembelajaran mandiri. Yang kedua, tujuan afektif.
Media komputer juga dapat membangkitkan perasaan serta sikap positif siswa. Dengan video pendek dan audio tertentu yang dijalankan oleh komputer, siswa mampu merasakan dan menghayati secara langsung, bukan hanya sekedar informasi teoritis. 3. Tujuan psikomotor. Pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan dan simulasi sangat baik digunakan untuk menciptakan kondisi belajar siswa. Dengan menggunakan komputer, keterampilan siswa akan terasa dengan simulasi yang mereka saksikan secara langsung, seperti simulasi berenang, simulasi penerbangan pesawat, simulasi bela diri, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Previlia, NIM 210 sebagai pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis komputer. Menurut Henig dan kawan-kawan, menyebutkan beberapa kelebihan pembelajaran berbasis komputer dengan menggunakan komputer sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, yakni komputer memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan pola pikir mereka dalam menangkap informasi atau pengetahuan yang disajikan oleh pendidik. Yang kedua, yakni penggunaan komputer dalam proses pembelajaran membuat siswa dapat mengendalikan kegiatan belajar mereka sendiri. Yang ketiga, yaitu penggunaan komputer di lembaga pendidikan memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk menentukan laju pembelajaran dan memilih urutan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Yang keempat, yaitu kemampuan komputer untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh siswa dapat membantu siswa yang berpikir secara lambat dan juga dapat memacu kemampuan belajar siswa yang berpikir secara cepat. Yang kelima, yaitu komputer dapat diprogram untuk memberikan umpan balik pada hasil pembelajaran dan dapat memberikan konfirmasi hasil prestasi belajar siswa. Yang keenam, yaitu dengan kemampuan komputer untuk merekam hasil pembelajaran, secara otomatis komputer dapat diprogram untuk memeriksa hasil evaluasi belajar siswa, seperti yang telah diterapkan pada SMP atau SMA, yaitu ujian nasional berbasis komputer, sehingga otomatis nilai akan keluar di komputer tersebut. Yang ketujuh, yaitu komputer juga dapat dirancang sehingga mereka dapat memberikan resep atau saran bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar tertentu. Yang kedelapan, yaitu kemampuan komputer untuk memadukan komponen warna, musik, dan animasi grafik. Dengan tingkat realisasi yang tinggi, komputer dapat menyampaikan informasi secara akurat. Dalam simulasi pembelajaran, komputer biasanya digunakan sebagai media dalam pembelajaran. Selain itu, kapasitas memori yang dimiliki komputer memungkinkan pengguna untuk dapat mengulang hasil pembelajaran yang lalu, sehingga hasil pembelajaran tersebut bisa digunakan sebagai pertimbangan dasar untuk melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Kelebihan lain menggunakan komputer dalam proses pembelajaran yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa, pemanfaatan biaya, dan waktu yang relatif kecil. Selain memiliki beberapa kelebihan, komputer juga dapat memiliki beberapa kekurangan. Menurut Benny dan Tita, kekurangan yang dimaksud tersebut yang pertama yaitu tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang untuk proses pembelajaran. Yang kedua yaitu perangkat keras dan perangkat lunak komputer memiliki biaya yang relatif tinggi, sehingga dalam penggunaannya membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga, yaitu masalah lain adalah kesesuaian atau tidak kesesuaian antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Biasanya dalam komputer harus memiliki kesesuaian antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Ada beberapa komputer yang tidak sesuai antara perangkat kerasnya dengan perangkat lunaknya, sehingga kita harus mengetahui
sesuai atau tidak sesuainya perangkat keras tersebut dengan perangkat lunaknya. Yang terakhir yaitu membutuhkan banyak waktu dan keahlian dalam merancang dan memproduksi program pembelajaran berbasis komputer, sehingga banyak dibutuhkan tenaga ahli komputer dan waktu dan juga biaya dalam pembelajaran berbasis komputer. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titania Ataya Safa Almirah, NIM 240, akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer memiliki beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Setio di tahun 2013. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada pembelajaran individual. Yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran mandiri. Dan yang keempat, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Adapun beberapa prinsip pembelajaran berbasis komputer menurut beberapa ahli. Yang pertama, aktif, yaitu memungkinkan siswa dapat terlibat aktif oleh adanya proses pembelajaran. Yang kedua, konstruktif, yaitu memungkinkan siswa dapat menggabungkan ide-ide ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Yang ketiga, kolaboratif, yaitu memungkinkan siswa dalam suatu kelompok yang saling bekerja sama, berbagi ide, saran, dan pengalaman. Yang keempat, antusiatik, memungkinkan siswa dapat secara aktif dan antusias berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima, dialogis, merupakan suatu proses sosial dan dialogis di mana siswa memperoleh keuntungan dari proses komunikasi tersebut, baik secara di dalam sekolah. Yang keenam, secara kontekstual, yaitu memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang bermakna melalui pendekatan problem-based atau case-based learning. Yang ketujuh, secara reflektif, yaitu memungkinkan siswa dapat menyadari apa yang telah ia pelajari serta merenungkan apa yang telah dipelajarinya. Yang kedelapan, multisensori, yaitu memungkinkan pembelajaran dapat disampaikan untuk berbagai modalitas belajar, baik secara visual, audio, maupun kinestetik. Yang kesembilan, high order thinking skill training, yaitu untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti problem solving atau pengambilan